يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam pembahasan kita masih dalam Kitabul Al-Kabair. Kitab tentang dosa-dosa besar. Allahu a'lam. Hari ini kita membahas tentang mendustai takdir. Ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan bisa jadi orang yang mendustai takdir itu masuk ke dalam kekufuran. Bukan hanya dosa besar, tapi bisa jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu dalil-dalilnya tentang wajibnya kita mengimani dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan kadarnya. Yang diartikan di sini dengan takdirnya. Jadi semua diciptakan oleh Allah itu sudah ada kadarnya. Usianya sudah dikadarkan, besar kecilnya sudah dikadarkan, waktunya sudah ditentukan, tempatnya pun sudah ditentukan. Maka segala kehidupan apapun dia, inna kulla syai', semua segala sesuatu sudah ada kadar dan ukurannya. Yang dimaksud adalah sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis atau dikatakan dalam tafsir Ibnu Jauzi, sebab turun ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya musyrikin Mekah mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mendebat Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Mereka tidak percaya dengan masalah takdir. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sebab
turun ayat ini. Sebab yang kedua, jadi kalau di sini pahami yang mendebat tentang takdir adalah orang musyrikin. Yang menetapkan tentang takdir adalah Rasulullah. Maka turun ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan kadarnya, takdirnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya sebagian orang Najran datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, kamu menyangka bahwasannya pelaku maksiat itu sudah ditakdirkan. Bukankah begitu? Maka Rasulullah mengatakan, wa antum khusama Allah. Kata Rasulullah SAW, kalian itu orang-orang yang suka mendebat Allah. Maka turunlah ayat ini. Innal mujrimina fi dhalali was-su'ur. Orang-orang mujrim di dalam kesesatan. Wa yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Mereka dicampakkan dan diseret ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Dzuqu massa saqar. Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan tentang sebab turunnya ayat ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah wa amara munadi fanada nida'an yasma'ul awwalun wal akhirun aina khusama Allah wa taqumu qadariyah wa yu'maru bihim ila nar wa yaqulu Allah ta'ala dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Di dalam riwayat, ya, riwayat ini dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di yaumul qiyamah. Ketika mereka dikumpulkan maka diperintahkan ada yang memanggil. Sampai semua orang yang terdahulu dan orang yang terakhir mendengar panggilan tersebut, dikatakan, mana orang-orang yang mau mendebat Allah? Maka ketika itu berdirilah kelompok yang dikatakan Qadariyah. Lalu kelompok Qadariyah ini diperintahkan untuk diseret ke neraka. Sambil dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu massa saqar." Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Mereka, orang-orang yang Qadariyah, dikatakan sebagai pendebat-pendebat Allah karena mereka berdebat di dalam masalah takdir. Yang mereka mengatakan maksiat itu bukan takdir dan bukan ketentuan Allah, sehingga mereka diazab dengan itu. Perhatikan ini, Pak. Jadi kalau kita ahlus sunnah di sini, ahlus sunnah wal jamaah, termasuk keyakinan yang paling dasar, itu wajib beriman kepada takdir, wajib hukumnya. Karena itu termasuk rukun daripada rukun iman. Banyak kewajiban yang wajib kita imani, tetapi ketika kewajiban itu masuk dalam rukun iman, berarti kewajiban ini nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa lagi diterima orang yang berbeda di dalam masalah rukun iman. Kalau masalah-masalah yang lain, selain akidah dan rukun iman, rukun Islam, mungkin permasalahan ikhtilaf itu bisa diterima. Tetapi kalau dalam masalah rukun iman, ada yang menyelisihinya, maka bangunan imannya dia tidak sempurna,
bagaikan bangunan yang kekurangan satu tiang. Tinggal ditiup angin akan roboh semua bangunan itu. Maka di sini para ulama mengatakan beriman kepada takdir itu adalah ibadah hati yang wajib diamalkan oleh setiap mukmin. Tidak beriman dengan takdir itu adalah diamnya pelaku maksiat. Dia seperti diam, tapi dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak beriman kepada takdir. Jadi tinggal permasalahannya adalah bagaimana memahami takdir tadi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasannya semua ini ciptaan Allah. Ya. Dan Allah sebelum menciptakannya, pasti Allah berilmu tentang apa yang Dia ciptakan. Maka itu dikatakan beriman kepada takdir ada maratibnya, ada tingkatannya. Pertama, tingkatannya adalah beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada ilmu. Ya. Yang kedua, beriman kepada apa? Beriman kepada kitabah. Jadi begini. Ada nanti saya jelaskan. Yang pertama, tingkatan pertama beriman kepada ilmu. Kita yakin Allah berilmu, Pak? Yakin. Ilmu Allah terbatas dengan waktu dan dengan tempat? Tidak. Oke. Sekarang saya tanya. Ilmunya tidak terbatas dengan waktu. Berarti apapun yang pernah terjadi, tidak ada yang luput dari Allah. Betul? Ilmunya tidak terbatas dengan waktu. Apapun yang akan terjadi, pasti Dia tahu. Ya kan? Karena terikat dengan waktu. Yang belum terjadi, Dia pasti tahu. Pertanyaannya, adakah batas waktu yang akan terjadi di waktu itu Allah tidak tahu? Adakah batas waktu yang akan terjadi dan batas waktu itu di saat itu Allah nggak tahu? 1000 tahun ke depan Allah tahu tidak? 1.000.000 tahun ke depan Allah tahu tidak? Berarti tidak ada batas waktu. Semua Allah tahu. Itu namanya ilmu. Maka itu dikatakan Allah Al-Allamul Ghuyub, Maha tahu tentang yang gaib. Itu dari sisi waktu. Dari sisi tempat. Adakah satu tempat? Tempat itu ada yang dhahir, ada yang gaib. Yang dhahir, itu dhahir menurut kita. Ini depan kita semua dhahir. Yang di bawah tanah, menurut kita sekarang gaib. Tapi bagi Allah itu tidak gaib. Sekarang pertanyaannya adalah di dalam tempat, adakah satu tempat yang di sana Allah tidak tahu? Pasti nggak ada. Ya tidak? Maka apapun yang terjadi di langit dan di bumi pasti Allah tahu. Ini namanya ilmu. Ilmu Allah. Maka ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Allah berfirman ketika ingin menciptakan Adam. Apa kata Allah? Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bilang, ya Allah, apakah kamu ingin menjadikan orang yang merusak di muka bumi? Dan mereka akan menumpahkan darah. Ini pernah kita singgung sedikit. Kenapa malaikat sudah tahu akan ada yang menumpahkan darah? Apakah malaikat tahu gaib? Tidak. Kata para ulama,
Ini menunjukkan dalil jin sudah diciptakan dan adanya makhluk selain manusia. Yang mereka diciptakan sudah menumpahkan darah. Karena malaikat tahu dari mana Adam belum diciptakan, makhluk belum diciptakan, malaikat bilang, apakah kau akan menciptakan yang menumpahkan darah? Wa yufsiduna fil ard, bahkan mereka akan merusak di muka bumi ini. Dari mana tahu pengetahuan malaikat? Kata para ulama, sudah adanya jin yang melakukan itu. Apa kata Allah? Allah mengatakan bahwasannya aku lebih tahu. Belum diciptakannya Adam, Allah lebih tahu Adam itu tidak akan merusak semuanya. Ya, ada yang merusak, ada yang baik. Di sini kita ingin menegaskan, sebelum diciptakannya dia, Allah sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Sebelum diciptakannya kita, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Maka itu dikatakan ilmu. Yang Allah tahu ini pun secara rinci. Allah tahu tentang kita itu rinci, Pak. Allah tahu tentang kita rinci. Bahkan Allah tahu tentang kita kapan harus berkedip dan mengapa kita berkedip dan berapa banyak kita berkedip selama hidup. Allah tahu tentang kita rinci. Karena kalau dikatakan Allah cuma tahu yang umum saja, oh dia hidup sekian, mati sekian, nggak tahu rincinya, menunjukkan seolah-olah ingin mengatakan ada di dalam makhluk yang Allah ciptakan yang Allah tidak tahu. Mungkinkah ada makhluk yang Allah ciptakan Allah tidak tahu tentang yang dia ciptakan? Tidak. Maka Allah tahu tentang kita, itu rinci. Rinci tentang kita. Allah tahu tentang cara berpikir kita. Allah tahu tentang apa yang kita inginkan. Allah tahu tentang karakteristik kita. Allah tahu tentang keinginan jiwa kita. Dan apa yang akan kita pilih untuk hidup kita, Allah tahu. Ini yang pertama. Allah itu punya ilmu. Ilmu ini ditolak oleh kelompok yang bernama Qadariyah. Qadariyah mengatakan, tidak mungkin Allah tahu. Allah tahu itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, Allah nggak tahu. Maka, apa yang akan terjadi, itu adalah pilihan makhluk yang tidak diketahui oleh Allah. Maka hadis ini, ayat ini, ingin menegaskan bahwasannya, mereka menolak takdir, Allah katakan, Dzuqu massa saqar. Katakan pada mereka, rasakan azab neraka. Kenapa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena kami telah ciptakan segala sesuatunya dengan takdir. Mereka yang menolak takdir seolah-olah diancam. Kalian akan dicampakkan dan akan diseret ke dalam api neraka. Itu yang diinginkan. Dzuqu massa saqar. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah Al-Kitabah. Ini tingkatan kedua dalam takdir. Al-Kitabah itu adalah ditulisnya. Semua yang Allah tahu tadi, yang secara rinci tadi, yang akan terjadi, bahkan 50.000 tahun sebelum terjadi, Allah tulis semua itu. Itu namanya kitabah. Itulah penulisan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Berarti yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah pengetahuan dan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Dan apakah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi itu? Berarti kan ini belum terjadi. Belum terjadi nih, Pak. Ya kan? Tapi Allah sudah tulis. Allah tulis karena Allah tahu akan terjadi. Yang Allah tulis ini sementara belum terjadi, yang ditulis ini mungkin salahkah? Gak mungkin salah. Ya kan? Karena ilmu dia sempurna.
Kita memprediksi sesuatu yang belum terjadi, kita prediksi kayaknya mau hujan berdasarkan ilmu kita. Kita lihat angin yang bertiup, kita lihat matahari yang bersinar, kita lihat gumpalan awan. Berdasarkan ilmu kita tulis nanti tanggal sekian akan hujan. Yang kita tulis akan hujan ini pasti atau tidak? Tidak, karena pengetahuan kita terbatas. Tapi Allah mengetahui yang akan terjadi itu rinci, tidak akan mungkin salah. Sehingga yang rinci ini ditulislah. Ini yang dikatakan fase kedua, yaitu fase kitabah. Fase penulisan. Maka Allah mengatakan di Quran, ketika Allah menyebutkan bahwasannya semuanya telah kami tulis di dalam kitab. Fase ketiga adalah fase yang dikatakan dengan al-masyiah. Allah punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apapun yang kau kehendaki kecuali dia pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada yang Allah ketahui tadi, yang Allah takdirkan tadi, atau yang Allah catat tadi, dan dibukukan di dalam buku yang akan terjadi, semua di bawah kehendak Allah. Berarti Allah punya kehendak. Dan tidak akan mungkin bisa terjadi sebuah kejadian kecuali terjadinya dengan kehendak Allah. Yang keempat, fase keempat adalah fase al-khalq, penciptaan. Fase penciptaan. Semua yang diketahui tadi, yang berupa ilmu, yang sudah dituliskan di dalam kitab, kemudian Allah punya kehendak, maka Allah ciptakan apa yang tertulis tadi. Diciptakannya setelah dia tahu, maka itu dikatakan fase al-khalq. 4 fase ini adalah fase yang harus diimani ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 ini itu ditolak oleh sebagian kelompok. Di antaranya kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak punya ilmu. Sehingga apa yang terjadi ini Allah nggak tahu sama sekali. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan Allah nggak tahu sama sekali. Ini kelompok Qadariyah. Ada kelompok yang kedua, namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu kelompok yang mengatakan bahwasannya berbeda dengan Qadariyah. Dia Jabriyah ini mengatakan makhluk itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu cuma Allah. Jadi apapun yang dilakukan makhluk saat ini itu adalah paksaan dan juga perintah Allah. Maka manusia bagaikan kapas yang berterbangan di langit dan tidak punya ikhtiar dan usaha untuk dirinya sendiri. Dia bagaikan boneka wayang yang dikerjakan dan digerakkan oleh dalang. Sehingga dia maksiat karena Allah paksa, dia taat karena Allah paksa. Ini kelompok yang berikutnya namanya Jabriyah. Bagaimana kelompok Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mengatakan bahwasannya Allah punya ilmu dan Allah tulis ilmu tersebut, lalu Allah berikan manusia pun kehendak. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih apa yang akan dia pilih dari ciptaan Allah. Tetapi apa yang dia pilih itu Allah pasti tahu dan Allah nggak memaksa dia untuk memilih. Tetapi apa yang dia pilih selalu diberikan atau disediakan oleh Allah.
Bahasa ringannya, yang menyediakan pilihan Allah. Yang memilih siapa? Kita. Ketika kita salah memilih, maka itu kesalahan pada diri kita. Dan Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Bukan karena dia memaksa kita. Karena ilmu dia lebih dahulu sebelum makhluk diciptakan. Ini ada air minum, pilihan pertama. Ini ada air minum yang kedua, pilihan kedua. Ada yang ketiga, pilihannya tidak mau minum. Ini pilihan yang mensajikan siapa? Allah. Saya sebagai makhluk boleh memilih. Tetapi saya tidak bisa memilih sesuatu yang tidak tersajikan. Saya hanya memilih sesuatu yang telah disajikan. Kalau setiap pilihan tadi saya pilih, ada konsekuensinya. Kalau minuman air putih saya pilih, konsekuensinya untuk saya baik, sehat. Kalau khamr yang saya pilih, konsekuensinya untuk saya jelek. Apakah saya dipaksa untuk minum khamr? Tidak. Jabriyah mengatakan kamu dipaksa untuk minum khamr. Padahal kita punya kesempatan memilih. Ketika saya memilih tadi, sebelum saya pilih, Allah pun sudah tahu apa yang saya akan pilih. Pengetahuan Allah tentang apa yang akan saya pilih telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Maka yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmu Allah tentang apa yang akan saya pilih. Karena Allah sangat tahu tentang karakteristik saya. Dan yang ditulis di Lauhul Mahfuz bukan paksaan untuk saya memilih. Intinya, Allah tidak berbuat zalim. Karena pendapat Jabriyah, maaf, kalau mungkin lebih terdalam sedikit, karena pendapat Jabriyah itu mengharuskan Allah itu jahat. Kenapa? Karena manusia dipaksa untuk maksiat dan gak ada pilihan. Ketika dia sudah maksiat, nanti Allah masukkan neraka. Berarti mengharuskan Allah itu jahat, zalim. Lalu ada orang yang dipaksa untuk taat tanpa ada pilihan dari dia dan dia harus taat sehingga nanti dia dimasukkan surga. Allah nggak adil. Sementara kita mengatakan tidak. Allah nggak pernah memaksa kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kau kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah. 4 tadi itu harus kita imani. Allah punya ilmu, Allah tulis ilmunya, Allah punya kehendak dan Allah ciptakan kehendak. Jadilah makhluk itu. Orang yang mengingkari takdir, dan dia hanya bersandar kepada sebab atau kepada dhahir, itu seolah-olah mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi di dalam penciptaannya. Dan ini nggak mungkin. Kita ini makhluk. Contoh, yang menciptakan pasir siapa? Allah. Siapa yang menciptakan pasir? Allah. Apakah dia yang menciptakan pasir tidak tahu berapa jumlah pasir yang telah dia ciptakan? Pasti tahu. Berapa jumlah pasir yang diciptakan? Dia pasti tahu. Secara rinci dia tahu berapa jumlah pasir yang dia ciptakan. Dan tidak ada satu pasir pun yang dia lupa bahwa dia pernah menciptakan. Kalau pasir yang begitu banyak, begitu halus, Allah Maha tahu. Bagaimana lagi tentang makhluknya yang bernama manusia? Gak mungkin ada manusia yang Allah gak tahu tentang sifatnya, tentang karakteristiknya, tentang cara berpikirnya, tentang apa yang dia pilih untuk hidupnya. Gak mungkin. Kalau seandainya semut saja, Allah menciptakan semut. Bukan Allah menciptakan semut rinci. Berapa jumlah semut Allah tahu. Dan kapan semut itu akan beranak pinak pun Allah tahu. Itu semut yang kecil. Bagaimana lagi dengan manusia? Allah pasti tahu tentang makhluknya rinci. Maka itu kita wajib beriman bahwasannya semua telah Allah ciptakan sesuai kehendak takdirnya.
Allah ciptakan sesuai kehendak takdir. Dan manusia diberikan kemampuan untuk memilih dalam hidupnya. Tetapi pilihan manusia selalu di bawah kehendak Allah yang telah dibatasi dengan takdirnya. Di dalam hadis dari Hisham bin Hasan, Anil Hasan, wallahu law anna qadariyan sama hatta yasiru kal habal thumma shalla hatta yasiru kal watar lakabbahu Allah ala wajhi fi saqar. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ini Imam Ahlus Sunnah Jamaah, demi Allah, kalau seandainya Qadariyah itu berpuasa sampai dia puasa seperti orang yang kurus sekali, atau dia sholat sampai dia sholat seperti batang kayu, Allah tetap akan mencampakkan wajah mereka ke dalam neraka Saqar. Wa qila lahu dzuqu masa saqar. Maka akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas di dalam hadis riwayat Muslim ini para ulama salaf menafsirkan ayat Quran di dalam surat Al-Qamar ayat 47 dan 49 itu adalah ancaman kepada mereka yang tidak percaya dengan takdir. Siapa yang menafsirkan? Para ulama salaf. Di antaranya Imam Hasan Al-Basri. Tadi juga kita sudah bawakan di dalam tafsirnya siapa? Ibnu Zawji. Di dalam tafsir yang menafsirkan dalam surat Al-Qamar 49 yang dimaksud di sini adalah sebagian orang musyrikin yang tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kemudian dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajl wal kasal wal kais. Segala sesuatu telah ditentukan takdirnya sampai orang yang lemah, ajaz, dan kais, orang yang cerdas. Itu sudah ada takdirnya. Wa qala Ibnu Abbas, kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Berkata Abdullah bin Abbas, ketika segala sesuatu telah diciptakan dengan takdirnya, yaitu maktubun, segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Qala Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah menciptakan kita dan perbuatan kita. Perbuatan kita siapa yang menciptakan, Pak? Allah. Kita siapa yang menciptakan? Allah. Kalau kita berbuat maksiat, siapa yang menciptakan maksiat? Hah? Inilah Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan maksiat. Yang menciptakan maksiat adalah manusia. Kalau begitu, Allah tidak menciptakan. Yang menciptakan makhluk. Dari inilah mereka dikatakan majusi umat ini. Kenapa majusi umat ini? Majusi itu mempercayai dua pencipta. Kalau yang baik yang menciptakan adalah cahaya. Kalau yang jelek yang menciptakan kegelapan. Qadariyah mengatakan kalau yang baik yang menciptakan Allah. Kalau yang jelek yang menciptakan makhluk. Seolah-olah ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kemaksiatan siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Apakah salah ketika dia bilang, siapa yang menciptakan iblis? Allah, iblis yang menciptakan Allah. Apakah salah Allah menciptakan iblis? Tidak. Maksiat siapa yang menciptakan? Allah. Tapi Allah tidak ridhoi. Tapi Allah izinkan. Tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah ridhoi. Tapi semua yang Allah ciptakan, Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan, Ustaz? Karena ada hikmahnya. Tapi Allah izin, apakah semua yang ada pasti Allah ridhoi?
Jawabannya apa, Pak? Tidak. Apakah semua yang ada pasti Allah izinkan? Hah? Iya, nggak mungkin ada kalau tanpa izin Allah. Apakah semua yang Allah izinkan keberadaannya pasti Allah ridhoi? Jawabannya tidak. Ini yang tidak bisa dibedakan Qadariyah. Mereka menganggap semua yang ada pasti Allah ridhoi. Sehingga kalau saya katakan maksiat itu ada, Allah yang menciptakan, berarti saya mengatakan Allah meridhoi maksiat. Kalau begitu, Allah tidak menciptakan maksiat. Keharusan kalimat ini maaf kalau agak sedikit dalam, keharusan kalimat ini berarti ada sesuatu yang menciptakan di dalam makhluk Allah. Ada pencipta lain selain Allah. Karena dia ada. Maksiat ada tidak? Ada. Bukan Allah yang menciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Berarti ada pencipta selain Allah di dalam makhluk Allah. Itulah mereka dikatakan majusi hadil umat. Mereka majusi umat ini. Di sini nanti akan dibawakan dalil-dalil tentang majusi itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Akidah kita gimana? Allah ciptakan makhluk-makhluknya bukan berarti semua yang diciptakan Allah ridhoi. Tapi Allah ciptakan karena izin Allah. Dan di situ ada hikmahnya Allah. Allah nggak menyukai iblis. Iblisnya Allah nggak sukai. Tapi keberadaannya ada hikmah yang Allah sukai. Maka agar hikmah ini ada, Allah harus ciptakan dia. Allah nggak suka namanya zina, benci. Tetapi Allah ciptakan zina dan itu ada. Karena ada hikmah di balik itu yang Allah sukai. Dan hikmah ini tidak akan bisa nampak dengan jelas kecuali Allah ciptakan yang namanya maksiat dan zina. Apa itu hikmah di antaranya? Allah tahu mana hamba yang mencintai Allah, mana hamba yang mencintai maksiat. Kalau nggak ada penciptaan itu, kalau tidak ada ujian itu, dan tidak ada tes itu, penyaringan itu, Allah nggak bakalan tahu. Atau manusia tidak akan tahu mana yang lebih, mana yang taat, mana yang maksiat. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan semua inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini maksud dari ayat ini. Segala sesuatu kami ciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnah. Kami yang ciptakan segala sesuatu. Maksudnya, pertanyaannya, siapa yang menciptakan maksiat? Qadariyah nolak. Bukan Allah yang menciptakan. Kata Hasan al-Basri, nanti di yaumul qiyamah, dzuqu massa saqar. Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Jadi kalau kita pahami ini, Pak. Jadi kalau dibilang kayak kemarin pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan orang berbeda-beda? Kenapa Allah ciptakan kita berselisih? Kenapa Allah ciptakan ada Yahudi dan Nasrani? Kenapa Allah ciptakan ada babi? Jawabannya cuma satu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini semua ujian buat kita. Ini ujian buat kita agar jelas siapa yang berhak mendapat surga, siapa yang tidak berhak mendapat surga. Dan ujian-ujian ini harus ada untuk menyaring kemurnian dan kejujuran orang yang mencari jalan Allah. Keberadaan mereka, keberadaan iblis, keberadaan khomer, keberadaan babi, keberadaan zina, keberadaannya Allah izinkan untuk sebagai ujian. Tapi Allah tidak ridhoi ketika hambanya melakukan itu. Karena antara izin dan ridho itu berbeda. Allahu a'lam. Lanjut lagi di sini katakan, berkata Abdullah bin Abbas, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini kita bilang ayat ini membantah pendapat Qadariyah yang mengatakan perbuatan kita, perbuatan makhluk adalah makhluk yang menciptakan. Berkata Ibnu Jarir, fiha wajhan an takuna bi ma'na masdar fayakunu ma'na wallahu khalaqakum wa amalakum.
Berkata Imam Ibnu Jarir, ini Imam Ahlu Tafsir, Imam Ahlu Sunnah. Salah satu maknanya adalah Allah pencipta kalian dan amalan kalian. Ini maknanya. Adapun makna kedua, takunu bi makna alladhi yakunu makna. Wallahu khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'maluna bi aydikum min asnam. Ada yang mengartikan di sini Allah menciptakan kalian dan Dia pula yang menciptakan apa-apa yang telah kalian buat dengan tangan kalian berupa patung dan berhala. Jadi maksudnya penafsiran kedua apa? Allah menciptakan kalian dan berhala kalian. Karena berhala kalian adalah buah tangan dari perbuatan kalian. Itu penafsiran yang kedua. Ini penafsiran siapa? Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir. Tapi kedua penafsiran ini nggak ada pertentangan. Nggak ada pertentangan. Wasan atau berhala itu ciptaan Allah. Walaupun manusia yang mengerjakan dengan tangannya. Karena perbuatan manusia juga itu adalah ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan itu pasti terjadi dan belum tentu Allah ridhoi. Di dalam ayat yang lain, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada hambanya. Ilham, diilhamkan kita. Untuk apa? Fujuraha wa taqwaha. Yang fujur, yang jelek, dan yang takwa. Berkata Syekh, ilhamu iqa'u syai'in fi nafs. Ilham itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam jiwa. Kepikir, terbetik, teringin, itu namanya apa? Ilham. Di dalam surat Asy-Syams ayat 8 ini, Allah menegaskan Allah yang mengilhamkan di dalam dirimu fujuraha wa taqwaha. Keinginan fujur dan keinginan takwa. Wa alzamaha fujuraha wa taqwaha. Wa qala Ibnu Zaid ja'ala dzalika fiha bi taufiqi iyyaha li taqwa wa khudlani iyyaha bil fujur. Ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya diberikan taufik untuk mengarah kepada ketakwaan dan Allah tidak menolong dan membiarkan hambanya di dalam kefujuran. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha man 'ala qaumin alhamahum khairu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada satu kaum dan Dia ilhamkan kebaikan kepada dia. Lalu Allah masukkan dia ke dalam rahmat-Nya. Dan satu kaum lagi diuji. Lalu Allah biarkan dia di dalam dosa-dosanya. Terhadap apa yang dia perbuat. Dan dia tidak mampu keluar kecuali dari ujian itu. Lalu Allah azab dia dengan keadilannya. Ini di hadis, walaupun dikatakan hadis ini dhaif, tetapi hadis ini menunjukkan manusia itu diberikan ilham. Yang satu diilhamkan dengan ketakwaan, yang satu diilhamkan dengan kefujuran dan kejelekan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini pun merupakan kaidah dalam memahami takdir. La yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat dan manusia itu akan ditanya tentang apa yang dia perbuat. Jadi kita nggak perlu tanya, kenapa Allah berikan kepada dia, kenapa Allah nggak berikan kepada saya. Kenapa saya dibeginikan, kenapa dia tidak dibegitukan. Itu nggak perlu ditanya. Tapi yang pasti Allah melakukan itu dasarnya adalah adil dan kebijaksanaan. Ketidaktahuan kita tentang keadilan kebijaksanaan itu bukan berarti Allah tidak adil, karena ketidaktahuan kita. Dan tidak wajib bagi Allah memberikan kita ilmu dan tahu tentang keadilan dan kebijaksanaan itu. Dipahami maksudnya? Yang jelas Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat, tapi kita akan ditanya kenapa berbuat. Yang jelas kita yakini Allah Maha Adil. Jangan pernah ragukan kemahaadilan Allah. Yang jelas kita yakini semua perbuatan Allah itu ada hikmah baik di dalamnya. Tidak ada satu kejelekan pun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Karena Allah mengajari kita untuk berbuat baik, maka Dia yang paling pantas untuk berbuat baik.
Allah mengharamkan kepada kita kezaliman dan kejelekan. Ini haram tu zulman, kata Allah. Aku haramkan kezaliman, kata Allah. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan haram zalim itu di antara kalian. Maka tidak mungkin Allah yang mengharamkan kezaliman kepada kita, dia berbuat zalim kepada hambanya. Ini kaedah-kaedah dalam memahami takdir. Jadi jangan ditanya kenapa, tapi pasti ada hikmahnya. Dan tidak wajib bagi Allah ngasih tahu kita hikmahnya. Ustadz, kenapa hikmahnya dia yang pintar, saya nggak pintar? Ya nggak tahu. Adil nggak Allah? Adil. Coba ceritain saya keadilannya di mana? Saya nggak tahu. Lah Ustadz nggak tahu tapi kok mengaku adil? Karena saya yakin Allah maha adil. Dan Allah tidak wajib kasih tahu keadilan itu ke saya. Ketika Allah memberikan keputusan dengan sebuah keputusan, wajibkah Allah kasih tahu kita apa hikmahnya? Wajibkah Allah kasih tahu kita kenapa dia ngambil keputusan itu? Tidak. Keputusan itu hak dia penuh. Nggak wajib dia ngasih tahu kita. Dan nggak wajib dia ngelapor kita. Saya lakukan ini kan. Nggak wajib. Tapi yang wajib bagi kita adalah beriman. Dia itu maha adil. Dia itu maha bijaksana. Dia tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Lah kalau dia nggak zalim, kenapa ada yang disesatkan, Ustaz? Kan yang sesatkan kan kasihan, nanti masuk neraka. Kenapa ada yang dikasih hidayah dan taufik? Yang masuk hidayah kan enak. Nanti dia masuk surga. Kita bilang, Allah menyesatkan orang yang disesatkan, pasti ada sebab. Allah yang memberikan hidayah kepada orang masuk surga, pasti ada sebab. Allah pilih si A dan Allah tidak pilih si B, itu ada sebab. Apa sebabnya? Allah lebih tahu. Tapi kita kadang-kadang dikasih tahu sebabnya. Walaupun gak rinci. Contoh Al-Quran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka tergelincir, Allah gelincirkan hati mereka. Mereka tergelincir dulu, baru Allah gelincirkan. Mereka udah mulai tersesat dulu, baru Allah sesatkan. Nggak mungkin orang yang adil, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, Allah sesatkan dia. Jahat namanya. Tapi orang yang sudah tersesat, dan dia Allah biarkan, sehingga dia membela kesesatan di atas kesesatan, sehingga dia terus sesat. Kesesatan dia pada hakikatnya awalnya adalah pilihan dia, dan Allah tidak menolong dia kembali ke jalan Allah. Nah, begitu juga tentang semua yang Allah takdirkan. Pasti ada sebab dan akibat. Tapi pertanyaan berikutnya, sebesar apakah sebab itu mempengaruhi akibat? Kerja dan kaya. Sebab akibat tidak, Pak? Berobat dan sembuh. Sebab akibat tidak? Nikah dan beranak. Sebab akibat tidak? Iya. Sebab harus ada. Agar adanya akibat. Ini pun kita meyakini ini. Yang menciptakan sebab siapa? Allah. Yang menciptakan akibat siapa? Allah. Seberapa besar pengaruh sebab dan akibat? Maka jawabannya, Ibnu Qayyim mengatakan, tawakal kepada Allah. Sebab itu cuma sebuah sebab yang tidak memastikan sebuah akibat. Pahami maksudnya? Sebab itu cuma sebuah sebab yang tidak bisa memastikan sebuah akibat. Apakah berobat pasti sembuh? Apakah kerja pasti kaya? Ada takdir di situ. Ada ketentuan Allah. Ini yang harus kita imani. Ketika Allah tentukan, adil atau tidak adil? Adil atau tidak adil? Adil. Di mana sisi keadilannya? Saya nggak tahu. Bagaimana kamu bisa mengatakan adil sementara kamu tidak tahu? Karena saya yakin dia maha adil. Itu akidahnya orang beriman. Bijaksana tidak Allah? Bijaksana. Jadi ada nggak yang dikatakan takdir itu kejam? Nggak ada. Takdir nggak ada yang kejam. Allah nggak kejam. Takdir itu penuh dengan hikmah. Itu yang benar. Takdir itu penuh dengan hikmah dan keadilan Allah. La yus'alu amma yuf'alun wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Tapi manusia yang akan ditanya. Kalau ini menjadi dasar kita dalam takdir, beriman kepada Allah,
maka kita akan lapang dada terhadap apa yang Allah pilihkan untuk hidup kita. Tetapi kita jangan jadi orang yang berpangku tangan. Tunggu takdir aja lah. Kita bilang tadi, sebab akan mempengaruhi akibat. Tetap akan ada sebab akibat. Tetapi pengaruhnya, pastikah yang namanya sebab akan menghasilkan akibat? Tidak. Tapi akan ada orang yang Allah berikan sesuatu karena dia menempuh sebab. Tidak akan mungkin Allah berikan surga kepada orang yang tidak menempuh surga. Dia bilang, saya tawakal saja sama Allah. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau zakat. Kan sudah ditakdirkan surga. Salah atau benar? Salah. Tempuh jalan menuju surga. Jujur sama Allah. Kalau kau salah, akui kesalahan. Kalau kau lemah, akui kelemahan. Fattakullah mastata'tum. Beribadah kepada Allah semampumu, sekuat tenagamu. Nanti Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kita itu dalam menempuh sebab bukan bergantung kepada sebab. Kita itu dalam menempuh sebab cuman cara kita mencari dan berharap ridho Allah agar Allah berikan kita kebaikan. Dipahami saya, paham maksud saya? Kita itu menempuh sebab cuman cara kita untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada sebab, kadang kita kecewa. Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah kerja, saya sudah habiskan waktu saya, tenaga saya, tapi saya nggak kaya. Karena kau bersandar kepada sebab. Sebab itu adalah sebuah cara untuk mencari ridho Allah. Bukan sebab itu adalah janji kepastian akan datangnya akibat. Apakah ada yang bisa menjanjikan makan obat pasti sembuh? Tidak. Tapi makan obat itu cuma cara kita mencari ridho Allah. Ada yang bisa memastikan bahwasannya sholat pasti masuk surga? Tapi itu sebab Allah ridhoi kita sehingga kita dikasih surga. Paham maksud saya? Loh, tapi kalau gitu sholat nggak bisa mengantar surga. Sholat itu cara kita untuk mencari ridho Allah. Ini antara takdir, sebab dan akibat harus sesuai kadar di dalam diri kita. Ada orang yang membesarkan sebab sehingga mengatakan tidak ada takdir. Yang penting sesuai usahamu. Kalau kau usahanya bagus, nanti akan kau dapatkan bagus. Seolah-olah nggak ada takdir campur tangan di situ. Tergantung seberapa besar usahamu. Kita bilang tidak. Berapa banyak orang berusaha besar, tapi nggak menghasilkan apa yang dia inginkan. Karena ada campur tangan takdir. Ada lagi pemahaman berikutnya. Kalau itu campur tangan takdir, ya sudah. Kalau gitu saya nggak usaha. Apa kita bilang? Usahalah engkau, karena caramu berusaha itu adalah sebab engkau diridhoi oleh Allah. Usaha saja. Usaha engkau, karena usahamu itu sebab Allah mengizinkan dan meridhoi dirimu. Ini antara sebab, takdir, dan akibat. Orang mukmin percaya, semua itu dengan takdir Allah. Tapi Allah takdirkan, pasti ada sebabnya. Maka tempuhlah sebab, supaya Allah meridhoi kita, sehingga Allah takdirkan untuk kita. Maka lebih dalam ini. Syekhul Islam, saya keluar topik sebentar, Ibnu Qayyim ketika bercerita tentang sebab dan akibat, dia bercerita di dalam bukunya Tuhfatul Maulud, bahwasannya dia mengatakan, anak itu bisa jadi perempuan dan bisa jadi laki-laki, mirip bapak dan mirip ibu, tergantung bagaimana hubungan intim. Ini kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dibantah. Bukankah laki-laki dan perempuan itu pilihan Allah? Kata Ibnu Qayyim, betul. Itu pilihan Allah. Lalu kamu bilang, katanya bisa mengkondisikan laki-laki perempuan mirip ayah atau mirip ibu. Kan bertentangan. Kata Ibnu Qayyim, bukan.
Kau cuman menempuh sebab. Ada sebab-sebab yang di situ bisa mirip bapak dan mirip ibu. Tapi takdir di situ pun bercampur. Sama seperti tadi. Berobat apakah pasti sembuh? Tidak. Ada takdir di situ. Ya kan? Maka kata dia, salah satu contoh Ibnu Qayyim mengatakan, agar mirip bapaknya, maka sperma bapak harus lebih kuat dan lebih duluan datang ke rahim. Ketika sperma bapak datang duluan ke rahim, maka ini kemungkinan besar dia akan seperti ayah dan laki-laki. Kalau ditanya lagi tentang takdir, kan bukannya laki-laki perempuan itu takdir. Ini sebab. Apa namanya? Ini sebab. Tapi pastikah seperti itu? Ada campur tangan takdir. Tapi kenapa Allah takdirkan? Karena ada sebab. Hidup kita begitu. Semua hidup kita begitu. Emang ada takdir, tapi ada sebab. Tapi sebab ini bukan memastikan akibat. Sebab ini adalah cara kita mencari ridho Allah. Kalau ternyata kita menempuh sebab, akibatnya kita tidak dapatkan, tapi paling tidak kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup mukmin, hidup orang beriman itu dia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan hanya untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang takdir. Mungkin agak sedikit rumit, tetapi mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Dalam sebuah hadis, saya sedikit lagi bawa satu hadis. Innallaha man ba'atsallahu nabiyyan qattu fi ummati qadariyah wa murji'ah innallaha la'ana qadariyah wa murji'ah ala lisani 70 nabiyyan. Ya subhanallah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dalam sebuah umat kecuali ada qadariyah dan murji'ah di dalam umat itu. Murji'ah itu orang-orang tidak mempercayai iman ya. Kecuali Allah laknat qadariyah dan murji'ah. Aisyah mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda, qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ini hadis, sebagian ulama mengatakan hadis ini disandarkan ke Rasulullah dari Aisyah dalam riwayat Tabrani dan yang lainnya. Kita tadi sudah pahamkan, sudah kita gambarkan apa yang dimaksud bahwasannya majusi qadariyah itu majusi umat ini. Karena qadariyah menisbatkan kejelekan itu kepada makhluk dan kebaikan itu kepada umat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna likulli ummatin majus. Setiap umat itu punya majusinya. Wa majus hadil ummah. Dan majusinya di umat adalah yaz'amuna anna la qadra wa anal amru unuf. Majusinya umat ini adalah orang yang mengatakan tidak ada takdir. Alam ini berjalan begitu saja. Fa idza laqitu fa akhbiruhum anni minhum bari. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kau bertemu orang-orang yang kayak begitu, yang tidak percaya kepada takdir, kabarkan kepada mereka bahwasannya aku berlepas diri. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Walladzi nafsi biyadihi, law anna ahaduhum mithlu ahadid dhahaban anfaqa fi sabilillah. Demi jiwaku yang di tangannya, kalau seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, dan kalian tidak percaya dengan takdir, maka Allah tidak akan terima sedekah kalian walaupun sebesar gunung Uhud. Berkata lagi Jibril bertanya, "Ya Muhammad, apa itu iman?" Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Yaitu takdirnya yang ditentukan itu, takdir itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang jelek. Binisbah manusia. Tapi binisbatullah, kalau dinisbatkan kepada Allah, semua adalah baik. Di mata kita bisa jelek, tetapi di sisi Allah pasti baik. Maka tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Karena takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan dipahami. Semoga Allah berikan kepada kita keimanan kepada takdir. Ketahuilah beriman kepada takdir itu adalah kewajiban yang paling wajib, dan barang siapa yang di dalam hatinya beriman kepada takdir Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan diselamatkan dari api neraka. Barang siapa yang dia tidak beriman kepada takdir Allah, walaupun dia sholat atau dia puasa atau dia zakat, tapi
hatinya tidak beriman dengan apa yang Allah tentukan, maka bisa jadi puasa dan sholatnya tidak Allah terima. Karena dia tidak beriman dengan rukun iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam, ada pertanyaan dipersilahkan. Ini sebenarnya masih panjang tentang takdir. Ya. Ya, sebentar. Pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang orang tasammu. Tasammu itu apa ya? Nguping terhadap perbuatan orang. Apa istilah tasammu? Kepo, begitu. Tajassus, pengen tahu orang lain. Itu ternyata para ulama memasukkan sebagiannya kepada dosa besar. Allahu a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Ya, silakan, Pak. Mencari ridho Allah. Ah. Tapi sebab itu akan ada pengaruh dengan akibat, pasti ada. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Obat morfin. Ketika dioperasi, Pak, maksudnya, Pak. Hmm. 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 Oke. Jadi begini, Pak. Kita sudah tahu bahwasannya dalam sebuah kaidah Islam, ad-darurat tubihu mahdurat. Itu kaidah dalam Islam. Dan kaidah ini dibangun di atas Quran dan hadis. Ad-darurat membolehkan yang tidak boleh. Ya, ad-darurat tubihu mahdurat. Sesuatu yang darurat itu menyebabkan bolehnya sesuatu yang terlarang. Nah, sekarang kita harus paham itu apa darurat. Jangan-jangan kita segala sesuatu darurat Ustaz, padahal nggak ada daruratnya. Apa itu darurat? Darurat itu kembali kepada 5, Pak. Pertama, jiwa. Kalau jiwa bisa terancam, bisa mati, itu darurat. Yang kedua, bisa kepada akal. Kalau akal bisa gila, menjaga akal itu darurat. Yang ketiga, menjaga agama. Menjaga agama itu darurat. Kamu saya bunuh, atau kamu mengucapkan kafir. Nah, ini kan antara agama dan kematian. Mengucapkan kekafiran kan terlarang kan? Tapi karena membela, menjaga diri, jiwa, boleh. Juga diantaranya adalah menjaga harta. Yang berikutnya menjaga kehormatan. 5 ini bisa menjadi darurat. Sekarang dia sakit katarak, itu jiwa. Kalau dia terus-terus sakit, itu akan mengganggu jiwanya, bahkan mengganggu dirinya bisa mati. Maka tubihu mahdurat. Boleh dia melakukan sesuatu yang terlarang. Dia takut mati, kelaparan, cuman ada babi. Boleh dia makan babi, cuman hanya untuk kebutuhan. Lah begitupun dia tadi, boleh pakai sesuai dengan dosis dokter yang membolehkan. Nggak boleh lebih daripada itu. Tetapi, pertanyaan berikutnya, kalau dia nggak mau pakai, boleh nggak? Apa jawabannya, Pak? Hah? Akan mati dia. Hah? Akan kesakitan dia. Bahkan akan mati. Yang saya pahami, Syekhul Utsaimin waktu sakitnya tidak mau dikasih morfin. Syekh Utsaimin. Dia tahu. Dia bukan mengharamkan. Tapi dia bilang, aku nggak mau mati ketemu Allah, di badanku ada barang yang haram. Syekh Utsaimin itu penyakitnya paru-paru, Pak. Dia suka bakar bukhur. Bakar bukhur itu bukhur kan wangi, harum, asap. Kadang-kadang ditutupkan di kepala, di badan supaya masuk badan Bapak, nempel di baju, nempel di jubah begitu. Ternyata kebiasaan itu menyebabkan paru-paru dia rusak. Akhir hayatnya dia sakit paru-paru, betul-betul sakit. Kata dokter kalau mau disuntik, kata dia aku nggak mau. Tapi apakah dia mengharamkan? Jawabannya enggak. Dia membolehkan. Tapi dia nggak mau melakukan. Jadi ad-darurat tubihu mahdurat. Contoh lain.
sesar, itu pakai morfin nggak? Hah? Pakai. Kalau nggak pakai ya nggak kuat. Siapa yang kuat di black perutnya? Nggak ada yang kuat. Boleh atau tidak? Itu menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Nyawa bayi, nyawa ibu diselamatkan. Maka itu boleh. Nah, tapi kalau ditanya, mana lebih afdol Ustaz? Lahir normal atau sesar? Jawabannya normal. Karena pertama, Allah pasti sudah memberikan jalan. Allah pasti sudah memberikan jalan. Cuman masalahnya kita sabar atau tidak. Yang kedua, kita tidak memasukkan ke dalam diri kita sesuatu yang Allah larang. Yang ketiga, kita tidak merobek ciptaan Allah. Apa hukumnya merobek diri sendiri? Sebenarnya nggak boleh. Tetapi dibolehkannya sesar, tadi lagi. Jadi di sesar itu ada dua yang sebenarnya dilanggar. Yang pertama, merusak diri. Yang kedua, memasukkan morfin. Itu boleh ketika menyelamatkan nyawa. Jadi kalau ditanya yang afdol, tetap yang afdol adalah normal. Itu yang afdol. Maka itu perempuan yang meninggal di zaman Rasulullah SAW itu kan memang banyak ya. Karena memang untuk melakukan operasi itu nggak ada di zaman mereka. Apa jaminannya dari Rasulullah? Perempuan yang meninggal dalam melahirkan? Syahid. Dijamin sebagai perempuan syuhada. Dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar ada pertanyaan di sini. Ustaz, mohon dijelaskan tadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bukan paksaan. Siapa yang bisa jelaskan, Pak? Yang tertulis di Lauhul Mahfuz bukan paksaan. Siapa yang bisa jelaskan? Hah? Ada yang bisa jelaskan? Hah? Keadilan Allah. Iya, gimana cara menjelaskan itu keadilan Allah bukan paksaan? Kan dia ada ditulis duluan, kita belum diciptakan. Tapi kita harus melakukan yang tertulis, sementara kita belum diciptakan. Kalau gitu mana yang duluan, yang ditulis atau kita duluan? Diberi kemampuan yang memilih. Oke, ketika dipilih, apa yang kita pilih sudah tertulis belum? Sudah tertulis. Kalau begitu, kita bisa nggak memilih sesuatu yang di luar tulisan? Tidak. Kalau begitu, itu paksaan atau bukan? Oke, bukan. Hasan, jawabannya benar. Bukan, benar jawabannya. Cuman sekarang nih pertanyaannya gimana? Kok bukan paksaan? Kita tidak tahu apa yang Allah tulis Lauhul Mahfuz. Allah tahu apa yang tertulis? Tahu. Berarti yang kita kerjakan sekarang yang tertulis bukan? Yang sedang terjadi dan sudah terjadi kita tahu. Yang akan terjadi kita nggak tahu. Kalau begitu, pertanyaannya masih sama nih. Bagaimana memahaminya, Pak? Beriman kepada ilmu Allah, itu dia. Gimana beriman kepada ilmu Allahnya, Pak? Hah? Tidak dibatasi. Betul, beriman kepada itu dasarnya, beriman kepada ilmu Allah. Tapi gimana nih memahamkannya? Oke. Masya Allah, jazakallah khair. Betul, kita harus mengimani dengan ilmu Allah. Maka kita menjalani, saya mau contohkan begini Pak, ini sering saya contohkan sebenarnya. Karena saya dapat ini dari Syekh juga. Saya sering contohkan itu. Ya, saya bilang, saya bawa makanan 3 nih. 1 es krim, 1 coklat, 1 permen. 3. Saya tulis nih. Es krim, coklat, permen. Saya tulis. Saya mau bawa pulang ke rumah. Dan di rumah saya ada 3 orang anak. Saya sudah tulis. Es krim ini akan diambil oleh si kakak yang nomor 1. Coklat ini akan diambil oleh si adik nomor 2. Permen ini akan diambil oleh adik nomor 3. Es krim, coklat, permen. Saya tulis tidak? Saya tulis. Saya taruh kantong. Belum masuk rumah. Saya taruh kantong. Begitu saya masuk rumah, saya letakkan tuh coklat, es krim, permen di meja. Tiba-tiba diambil sama anak-anak habis.
Saya tanya, siapa yang ngambil es krim? Si kakak langsung angkat tangan. Saya, Abi, yang ngambil es krim. Siapa yang ngambil coklat? Si adik nomor 2 bilang, saya ngambil coklat, Abi. Siapa yang ngambil permen? Si adik nomor 3 bilang, saya ngambil permen. Saya buka sama catatan saya, sama. Catatan saya maksa dia nggak? Hah? Catatan saya sebelum masuk rumah saya catat sama seperti apa yang mereka ambil. Catatan saya maksa dia nggak? Lalu yang saya catat ini apa? Hah? Yang saya catat ini apa? Menurut saya, pengetahuan saya tentang keinginan anak saya, karakteristik dia, dan kecondongan hati dia. Dari mana saya tahu itu? Ilmu saya tentang anak. Sehingga kesukaan dia saya sudah tahu. Saya tulis kesukaan tadi. Itu kalau kita sama anak, kita bisa prediksikan apa yang akan dia pilih dalam kesukaan dia. Kalau Allah kepada makhluk bukan prediksi namanya, ilmu. Jadi yang Allah tulis itu sebenarnya Allah tahu tentang karakteristik kita. Dan apa yang akan kita pilih. Karena faktor lingkungan dan faktor pikiran kita. Sebelum Allah ciptakan kita, Allah lebih rinci tahu apa yang membangun karakteristik jiwa kita sehingga kita memilih sebuah pilihan dalam kehidupan. Jadi yang tertulis itu bukan paksaan. Yang tertulis itu ilmu Allah tentang karakteristik kita. Dia lahir di sini, ibunya si ini, lingkungannya ini, punya tetangga ini, cara berpikirnya ini, gurunya ini, ilmu yang akan masuk ke dalam hati dia ini, dari ini semua, maka dia akan pilih ini. Itu yang tertulis namanya ilmu. Maka saya jelaskan tadi, yang pertama ilmu, dari ilmu itulah baru penulisan. Kalau saya tulis tadi, mungkin salah karena prediksi kepada anak. Karena ilmu saya terbatas. Tapi Allah menulis sesuatu tidak akan mungkin pernah salah. Jadi kalau ditanya di sini, Ustaz, ya, mohon dijelaskan tadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bukan paksaan. Bukan paksaan. Karena kita memilih. Tapi pilihan kita udah ketahuan sama Allah apa yang akan kita pilih. Kenapa Allah tahu? Karena kita makhluknya, karakteristik kita secara rinci dia tahu. Kalau gitu dia maksa bukan? Bukan. Kamu diberi kekuasaan untuk memilih, tapi apa yang kau pilih berdasarkan ilmu, tabiat, lingkungan, Allah sudah tahu itu semua. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah berikan kita hidayah dan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan dada untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara ciri-ciri orang yang Allah cintai, yasrah sadrahu lil iman. Allah lapangkan dadanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.